Siapa? Tuhan Yesus Bapak, saudaraku semua, tolonglah. Bagaimana bisa Tuhan Yesus Maha Kuasa, dia anak manusia? Darah Yesus. Berarti yang anak manusianya siapa dong di situ? Ya, kejar itu mana tali, kejar situ. Iya, ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Katanya yang Maha Kuasa Yesus. Berarti anak manusianya siapa? Kiasan, Ibu. Tunggu dulu. Iya, siapa? Bantu si Margaret. Oh, bantu. Bapak itu sendiri. Dia nggak mau dibantu, Bu Darni. Oh enggak. Oh, berarti yang bapak itu yang anak manusia. Ini dibolak-balik ini dia gimana, Bu Darni? Dibolak-balik sama dia ini. Marahin dia, Bu Darni. Dibolak-balik dia ini. Gimana, Bu Darni? Bantu dia ya. Bantu ya, Red. Dia Ibu bilang harus anak, menghargai. dia bilang anak manusia itu bapak. Ibu harus katanya. menghargai Terus yang Maha iman Kuasa kami. Yesus gimana ini? Gak bahaya Taiki. Iya, tapi Ibu harus menghargai iman kami. Jawabannya Tuhan Yesus, Bapak itu sendiri. Iya, yang Maha Kuasa katanya Yesus. Terus yang anak manusia katanya Bapa. Iya, iman Ibu kan nggak menerima. Ibu harus menghargai. Gitu. Iya. Jadi gitu Bu Darni, katanya gitu Bu Darni. Jadi katanya ini Lukas 22:69, mulai sekarang kalau dia bilang anak manusia itu Bapa, berarti mulai sekarang Bapa duduk di sebelah kanan Yesus. Dibolak-balik sama Margaret. Wah, iya, gak bahaya saya kira. Yesus setelah di surga, dia sudah menjadi Bapa. Tidak ada lagi yang macam-macam yang seperti Ibu bilang. Yang macam-macam? Apa? Aku nggak ngomong macam-macam loh. Oh, berarti Yesus itu setelah naik ke surga, Bapak udah nggak ada lagi, resign. Sudah satu pribadi semuanya. Resign. Tapi masalahnya ada yang di sebelah kanan itu gimana itu? Itu doa. Hah? Ya, Di sebelah kanan doa. Harusnya bunyinya Mbak Natali, harusnya bunyinya gini ya, Bapak terangkat kemudian melebur bersatu Bapak. Itu masih duduk itu cara Kristen berdoa. Loh. Cara Kristen berdoa ini maksudnya Yesus ke surga terus Bapak resign. Bapak kami yang di surga gitu. Aduh, ini kok nggak nyambung dia. Dari terus. Sebab Ibu manusia biasa jadi nggak nyambung. Oh iya, dipelihara nggak apa-apa. Margaret. Saya manusia biasa memang, saya bukan manusia rohani. biasa memang, saya bukan manusia rohani. Ibu harus kudus dulu. Harus kudus seperti biarawati, suster. Jadi masuk. Hah? Harus seperti biarawati, seperti suster. Iya, kudus, suci. Oh, kudus, suci, seperti biarawati. Ini Ibu Margaret ini Katolik ya? Oneness dia, Bapak yang menyusu oneness. Oh, Bapak yang menyusu, mantap sekali saudara-saudara. Oh, tapi memang dibolak-balik sama dia ya. Yang Maha Kuasa katanya Yesus, yang anak manusia itu Bapak. Terus semalam kan Tuhan Yesus bangkit, udah. Oh ya, jadi sebelumnya meninggal ya, 3 hari. Sudah bersatu semuanya. Bersatu sama siapa? Rohnya sendiri, roh keilahiannya sendiri. Saya bersatunya sama siapa? Kok bersatu sama sendiri? Berarti udah gak bersatu lagi. Memang dia sendiri. Kalau gimana sih? Sendiri. Roh keilahian Bapa itu sendiri. Roh keilahian Bapa bersatu sama Yesus. Katanya tadi Bapaknya udah nggak ada. Semalam toh Yesus sudah naik ke surga, bangkit kan? Oke. Nah, setelah Yesus bangkit ke surga, di dalam surga Yesus sudah bersama dengan roh keilahiannya sendiri. Mulai kapan dia bersama dengan roh keilahian? Waktu dia di surga? Setelah bangkit semalam Bunda Yesus bangkit ke surga. Malam tadi, bangkitnya malam tadi. Baru kemarin. Iya, baru malam tadi bangkitnya. Memperingatinya. Oh, memperingatinya. Kirain baru kemarin. Paus Vatikan meninggal. Iya, karena manusia biasa. Tuhan Yesus bukan manusia biasa, Bunda. Bilang dia bukan manusia siapa? Barusan beritanya si Paus tuh di Roma sana meninggal. Iya, Paus kan manusia biasa toh, bukan Tuhan. Kalau Yesus manusia Tuhan. Bilang dia monyet siapa? Yang bilang dia monyet siapa? Aku bilang dia meninggal. Bunda Rama yang bilang ini. Bentar Bunda, pelan-pelan Bunda. Kita butuh hiburan Bunda. Udah lama ini kita nggak dapat hiburan ini. Gak apa-apa lah. Dari tadi pagi dia ini. Ya nggak apa-apa lah. Tadi tidur bangun lagi, habis sebentar tidur lagi, bangun lagi. Di sini nginap ya Mbak Margaret. Makanya Bunda harus
Harus apa? Menghargai iman orang Iya. Kristen. Enak kan diskusi sama aku Enggak, tadi, aku iya-iyain aja. Bunda ini tidak menghargai Iya, imannya saya orang hargai. Kristen, Iya, saya paham? hargai, Kak. Saya hargai. Tenang aja, Kak Margaret. Tenang aja. Kita di sini nggak ada yang emosi. Santai. Iya, kami ini orang baik nih kami nih. Kadang-kadang aja. Wah, Bu Dadi bantuin dong, itu si Margaret dikeroyok 2 perempuan. Ayo bantuin. Wah, masa Jawabannya tadi dikeroyok? sudah. Jawabannya sudah. Tunggu, Darah Yesus, darah. aku tambahi tadi. Maksudnya ini itu ditambahin. Bunda Mila mau bertanya tadi. duduk di Bunda sebelah Mila kanan belum Allah diskusi loh. itu Mbak maksudnya Natali, kekuasaan penuh kepada Darni, Yesus. Darni, sebentar Darni. Bunda Mila itu dari tadi nganggur. Tolong kasih kesempatan bertanya, Bun. Bentar Mbak Natalia. Bunda Mila mau nanya, Belum ngomong silakan. dia dari tadi. Silakan. Bentar ya Bu Setelah Darni itu- ya. Bunda Mila mau nanya dulu Bu Darni. Bentar ya. Bun, tadi banyak pertanyaan, ada pertanyaannya katanya, silakan. Nggak monitor rupanya. Nggak monitor ya, Bun. Lanjut, Mbak Lagi Natalia. repot mungkin. Ya Bu Darni, silakan Bu Darni. Bu Darni mau bicara dari tadi. Ya, tadi membantu temanku yang Kristen, itu tadi maksudnya duduk di sebelah kanan Allah itu, yaitu ini adalah pernyataan tentang kekuasaan dan kemuliaan Yesus di masa depan. Nah, itu dia ya. Itu artinya duduk di sebelah kanan. Iya, benar-benar. Bukan ada di kanan, ada di kiri. Oh, Bukan tidak, ada itu 3 orang kekuasaan duduk penuh. gitu loh. Iya, betul. Itu kekuasaan penuh kepada Makanya Yesus. Bunda kalau mau tahu isi Alkitab berdoa dulu, minta hikmat baik-baik dari Iya, Tuhan iya, iya. Yesus. Oke. Berarti ini ya Bu Darni ya, itu maksudnya tuh cuma apa? Kekuasaan ya maksudnya ya sebelah kanan itu ya? Bukan Kekuasaan beneran. penuh. Bukan. Kekuasaan Darah penuh. Yesus. Terus darah Yesus katanya guys. Oke. terus kalian. sebentar Bu Darni. Aduh, sebentar. Ini hostnya heboh kali nih ngeliat ibu-ibu lagi ngobrol. Dari tadi Margaret, darah Yesus, dari pampir tadi. kalian. Oh iya Kak Margaret. Menyelamatkan ibu-ibu semua, manusia, keturunan Adam dan Hawa. Ya Bu Margaret, sebentar ya Kak Margaret ya. Ini kalau dibilang itu kekuasaan, terus yang Stefanus lihat itu bagaimana? Karena Stefanus itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul 7:55. Stefanus penuh Roh Kudus melihat ke langit, menatap dengan matanya ini ya. Terus dia itu melihat kemuliaan Tuhan. Yesus itu berdiri. Yang tadi duduk nih sekarang berdiri sih, mungkin capek atau gimana enggak tahu juga lah ya. Ayat berapa Bunda? Tapi dilihat berdiri di Ayat sebelah berapa kanan. Bunda? Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 7:55. ayat 55. Pertanyaan Bunda apa di data ini? Itu kan berarti kalau kita lihat di sini, ini Stefanus ini melihat dengan matanya sendiri, benar-benar dia menatap ke langit lalu dia melihat. Ini kan Itu dia pakai mata. karena Yesus memberikan kuasa kepada Stefanus. Iya, berarti jadi dia ngelihat Bun, Yesus saya di masuk sebelah lagi kanannya 45 beneran menit, kan? Bun. 45 menit saya masuk Kalau lagi. ibu tidak diberikan Ya, kuasa, alhamdulillah. Bun. Iya, aku nggak diberikan kuasa, memang tenang aja. Aku juga nggak gila kekuasaan kok. Tenang aja. Cuma yang aku heran di sini, Stefanus itu melihat, artinya dia melihat dengan matanya kan, dia menatap ke langit, lalu dia melihat. Ini kalau dia menatap ke langit lalu dia melihat, ini artinya dia menggunakan indera penglihatan dari kedua belah matanya. Tapi diberikan dari dua mata, kuasa. iya, dia diberikan kuasa. Saya nggak mempermasalahkan itu, dia diberikan kuasa. Supaya bersaksi. Poinnya di sini Stefanus itu benar-benar melihat ada Yesus, ada Bapa, ada Yesus di sebelah kanannya Bapa, kan seperti itu. Tapi apa fungsinya dengan yang tadi dijelaskan Bu Darni dalam Lukas 22:69 itu katanya hanyalah kekuasaan. Bagaimana bisa ceritanya kekuasaan tapi dilihat dengan mata telanjang, langsung nggak tahu lah jarak dari bumi ke surganya berapa meter ya, kok kelihatan gitu ya, kayak gitulah. Pertanyaan Ibu apa? Ya pertanyaannya ya bagaimana mungkin bisa kalau itu dibilang kekuasaan sedangkan Stefanus sendiri melihat dengan matanya, mata kiasan gitu. Ku jawab Ibu ya. kenal sama Stefanus? Oh kenal teman sekolah minggu Di saya dulu mana? ada Stefanus. Teman sekolah minggu saya sih, bukan yang di Bible tapi. Lahir tahun berapa dia Bu? Oh kalau Stefanus yang di Bible saya dulu belum lahir Bu.
Cuma saya tahu itu tercatat di sini gitu loh. Jadi saya nggak perlu harus menjadi manusia zaman jahiliyah zaman dulu gitu, nggak perlu. Cuma ada tulisannya, ada datanya gitu. Apakah itu apa lagi ya? Mata kiasan mungkin Stefanus atau gimana ya? Aku jawab ya. Nah, sama itu. Di dalam Lukas 22 ayat 9 tadi duduk di sebelah kanan Allah. Kisah para Rasul 7 ayat 55 juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi Stefanus pada saat itu berdiri. Kisah para Rasul udah berdiri, udah enggak duduk, udah berdiri deh. Ya, menceritakan momen terakhir Stefanus sebelum meninggal. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus itu memandang ke langit dan melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Bersaksi dia. Nah, itu penglihatannya terakhir. Penglihatannya berarti terakhir berarti ngelihat kan? Dia ngelihat berarti kan Budak nih. Iya. Makanya bersaksi. Kekuasaan penuh kepada siapa? Kepada Yesus itu, bahwasanya kelak juga kan Yesus yang akan menghakimi dunia. Nah, itu dia. Iya Bu Darni, tapi masalahnya kalau di sini aku sambil tunjukin data deh. Biar kita simak nih poinnya nih yang dimaksud nih. Iya. Itu judulnya Bunda, pembelaan Allah. Dan judulnya Yesus pembelaan Allah. ini. Ayat ini menggambarkan penglihatan Judulnya Stefanus. pembelaan Bunda. Ini dengar ya. Penglihatan Stefanus yang penuh iman dan kepastian akan kehadiran dan pertolongan Kristus. Itulah terakhir kali dia melihat mimpi itu gitu. Bersaksi dia. Oke, ya. Kalau Lukas 22:69 ini tadi udah penjelasannya. Ya, penjelasannya saya nggak bantah loh. Penjelasannya katanya ini kekuasaan. Oke, penjelasan kekuasaan di dalam Lukas 22:69 dalam artian di sebelah kanan. Tapi di dalam Kisah Para Rasul 7:55 ini ada Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Tuhan dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi di sini kalau yang Stefanus ini di Kisah Para Rasul, Stefanus ini lihat-lihatan dulu dia, delok disek dia tang langit. Dilihat dulu ke langit, terus dia ngelihat. Masalah Bunda apa? Masalahnya berarti kalau di sini masa kekuasaan sih yang dilihat, ini berarti dia benar-benar melihat ada sosok yang namanya Yesus dan dia melihat ada sosok yang namanya Tuhan. Ya, dengar apa ini Bapak? Margaret. Ini artinya itu Stefanus di sini digambarkan sebagai seorang yang dikuasai oleh Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan penglihatan spiritual. Menatap ke langit artinya Stefanus memandang ke atas, ke arah orang-orang yang sedang menghakiminya. Pada saat itu kan dia kan dilempari. Sebentar, poinnya di sini. Kematiannya itu. Iya, saya nggak mempermasalahkan itu. Ceritanya saya tahu. Itu sebelum Stefanus dibunuh memang. Itu saat-saat Stefanus mau mati. Saya tahu. Cuma di sini loh. Kalau di sini poinnya berarti kan Stefanus ini dia benar-benar melihat. Dia benar-benar menatap ke langit dan dia melihat bahwa ada Yesus di sebelah kanan Bapa. Berarti ada dua sosok yang dia lihat dengan matanya. Karena pembelaannya. Iya, jadi ada dua kan yang dia lihat dengan matanya. Ada Yesus, ada dua, Bapa, kan? satu. Loh gimana sih? Dia lihat pakai matanya loh. Ada yang di sebelah kanan, ada yang enggak. Ya toh, Yesus itu kan Bapa. Gini loh, kalau ada yang di sebelah kanan, berarti begini nih. Ini spidol, ini gincu. Nah, ini spidol, ini di sebelah kanan, di sebelah kanannya gincu. Ini berarti ada dua barang. Nah, kalau kayak gini ada Yesus, ada Bapa. Yesus di sebelah kanannya Bapa, berarti ada berapa? Yang dilihat kan kemuliaannya. Iya, tapi dia ngelihat kemuliaannya Yesus berdiri nih, buktinya kelihatan nih, berdiri. Ada Yesus berdiri. Umpama kakak melakukan kebaikan, umpamanya kakak melakukan kebaikan. Yang dilihat orang sama kakak kebaikannya. Ini bukan lagi bicarain kebaikan, dia melihat ada yang berdiri di sebelah kanan. Kemuliaan, melihat kemuliaan. Iya, dia melihat kemuliaan Tuhan yang berdiri. Dan. Jadi bukan melihat kemuliaan Tuhan yaitu Yesus, bukan. Dia melihat kemuliaan Tuhan, dia melihat kemuliaan Bapa dan Yesus berdiri umpamanya di sebelah kakak orang kanan yang mulia Tuhan. di kampung. Umpamanya kakak orang mulia di kampung yang dipandang orang kemuliaan kakak, tapi ada juga kakak itu. Ada dannya enggak? Ada dannya enggak? Melihat kemuliaan, oke, saya terima melihat kemuliaan. Dan apa? Ya dan muka kakak. Loh, dan ini loh, dan data loh, kok muka saya. Ini dan data kakak loh, di kampung data, itu dan muka kakak juga. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan
Bapa. Kan maknanya, boleh. Gimana Bu Boleh Darni? dijelaskan? Oke, Ada dua, maknanya. ada dua apa ada berapa ini? Ya, aplikasinya. Ayat ini mengajarkan bahwa iman dan keberanian dalam menghadapi kematian dapat menghasilkan penglihatan dan pemahaman yang telah dalam tentang Tuhan. 1. 2. Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah merupakan simbol kehadirannya yang terus-menerus, yang selalu siap untuk membantu dan melindungi orang-orang yang setia kepadanya. 3. Penglihatan Stefanus ini juga menjadi pengingat bahwa dalam setiap kesulitan dan bahwa kematian, bahkan sampai kematian, kita dapat menemukan kekuatan dan harapan dalam kehadiran Tuhan. Itu Ini Stefanus melihat. Oh, Kakak haleluya baca katanya sampai gitu. ayat 60 kakak, bukan baca sampai di situ. Oke, sampai 60 ya, saya baca ya. Oke, saya baca. Lalu katanya, sungguh aku melihat, wih beneran melihat guys. Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ini benar-benar lagi, dia semakin mempertegas bahwa dia benar-benar melihat. Ya, ada Itu anak kiasan. manusia. Oh kiasan, anak kiasan. Tuhan kiasan juga. Oke, saya lanjut baca ya. Katanya kiasan ya. Ini Maka kan berarti- apa? Ini kan katanya suruh sabda baca. rasul untuk Katanya bersaksi suruh untuk baca. manusia. Gimana sih suruh baca kok dipotong? Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Nah, Makanya ini di kan sini, ya Tuhan di sini Yesus. tidak berubah ya. Di sini tidak berubah ya datanya ya. Kak, Saya sudah baca sampai habis. Kuncinya di sini ya kak. Ya Apa? Tuhan Yesus. Ya udah. Tuhan terus kenapa? Yesus. Ya saya nggak Ini bermasalah kunci kan, terserah. jawabannya. Terserah dia kak. Kakak mau bilang dia Tuhan, terserah kakak. Saya nggak masalah. Terserah kakak. Saya nggak mempermasalahkan dia Tuhan atau bukan Tuhan. Makanya Di sini kakak kita harus lagi baca belajar semuanya menghitung. tadi. Betul kan ku bilang? Loh, Ya, saya sudah Tuhan baca Yesus. semuanya, tapi sungguh-sungguh dia melihat nggak? Sungguh-sungguh dia melihat nggak? Jawabannya terbuka? ya Ah. jawabannya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Itu. Makanya Ya, Tuhan kakak Yesus, jangan ya, Tuhan baca Yesus. cuman ayat 55. Saya nanya apa sih kak? Kok jawabannya ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus? Kakak tahu nggak saya nanya apa? Tahu nggak aku nanya apa? Pertanyaan kakak tadi Hanya telur. Yesus saat duduk kan di sebelah kanan Allah Bapa. Ini Stefanus benar-benar melihat ada sosok anak manusia dan dia melihat sosok Allah. Melihat sosok Tuhan Bapa, Yesus benar nggak? itu, Tuhan Yesus itu kakak jangan Iya, membantah. ini Yesus kan? Loh, saya nggak rubah. Ini saya baca tulisannya anak manusia gimana sih? Saya Masalahnya baca sama loh, kakak. datanya Masalahnya apa sama kakak? masalahnya di kakak, bukan di saya. Masalahnya itu di kakak. Masalahnya Sudah di kakak, saya bukan di jawab saya. itu Tuhan Yesus. Iya, ada berapa di sini? Ada Tuhan Satu, Yesus yang anak manusia. satu. Ada Bapa di sini satu juga. Iya satu itu Tuhan Yesus itu semuanya. Udah? Oh, ini Yesus semua. Iya Padahal Tuhan dia Yesus melihat. semua. Ada yang di sebelah Ah. kanan. Itu Yesus di tertuju sebelah Pak. kanan Itu Yesus. tertuju semua Berarti maksudnya data-data Yesus itu. gimana? Bentar. Semua data itu sumbernya tertuju ini kepada Yesus, Tuhan Yesus. Ini Yesus. Yesus berdiri di sebelah Iya. kanan Yesus. Yesusnya membelah diri jadi dua gitu maksudnya. Makanya kakak harus berdoa dulu. Sumbernya itu dari Tuhan Yesus. Sudah, saya sudah berdoa. Arah Yesus. Hmm. Hampir. Saya sudah berdoa, Kak Margaret. Ini udah jelas jawabannya. Iya, udah Tuhan jelas. Yesus Kakak itu. bilang ini Yesus. Ya udah jelas. Berarti Yesusnya jadinya ada dua. Yesus berdiri sebelah kanan Yesus. Selesai kan? Selesai masalah. Kan sudah dibilang, ya Tuhan Apa? Yesus, terimalah rohku. Berarti dia melihat Tuhan Yesus. Iya, dia melihat Yesus. Siapa bilang dia ngelihat kakak? Dia ngelihat Yesus memang. Yesus Iya kan berdiri di sebelah akhirnya, kanan Bapa. akhirnya kan dia melihat cuman Tuhan Yesus akhirnya. Tengoklah yang terakhir ini, ya Tuhan Yesus. Itu dia ngomongnya. Kalau melihatnya, akhirnya Tuhan kok Yesus. dihilang-hilangin sih? Kok dihilang-hilangin sih? Ini dia ngelihatnya tuh ada dua loh. Ini ada anak fakta, manusia. nyata, ada ini Bapa. nyata, ini nyata tulisannya, ya Tuhan Yesus. Natalia, Nyata. janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka.
Dan dengan perkataan itu meninggallah Stefanus. Iya, itu kan dia berdoa kan, ya Tuhan, ya Tuhan udah, Yesus. berarti kan yang gitu dilihatnya itu hanya Yesus. Oh itu iya, hanya Yesus aja. Iya. Semua Oke, berarti kekuasaan ini penuhnya ya. ada Yesus. Udah dikasih kebenaran sama Benar-benar, kakak. berarti dia Kakak melihat, membantah. berarti dia ngelihat Bapa ini gimana? Salah? Sungguh, Nggak aku salah. melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri sebelah kanan Allah. Padahal dia cuma ngelihat Yesus. Bapak Kan nggak sudah ada kelihatan. jawabannya. Loh, enggak, saya nanya. Berarti ini Bapak kelihatan apa enggak sebenarnya? Stefanus benar-benar Kan melihat Bapak akhirnya nggak? dia melihat Tuhan Yesus. Tengok dia Iya, lihat yang akhirnya. Saya Ah. tanya belum Ya, akhirnya. Tuhan Yesus. Saat Ah. dia melihat ke langit terbuka, ini sebelum dia berdoa nih. Yang saya tanya sebelum dia berdoa. Saya tanya sebelum dia Penglihatannya. berdoa. Jawabannya, Ya. jawabannya nih kakak. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Rabun, penglihatannya rabun. Itu sebenarnya satu, tapi dilihatnya dua. Gitu kalau rabun Ini. orang kan kembar. Kayak mata silinder gitu ya, berbayang gitu mungkin. Ini ya. lihat, ya, jawabannya ini kak, jawabannya ini. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Udah diterima Iya, Tuhan Yesus. iya, iya, Oke, iya, iya. Bos? Dia berdoanya Oke, ke Bun. Yesus, saya Matilah tahu. Stefanus. Iya, betul. Iya, saya nanyanya gini loh, kok kejang-kejang sih sebentar. Runtutan ceritanya, ya. Bunda Stefanus yang nggak terima, kejang-kejang Bunda. Astagfirullahaladzim. Ini loh Bu cantik, ini Stefanus itu kan melihat ke langit kan. Sebelum dia berdoa nih, sebelum dia mati nih, sebelum dia berdoa. Ini ya statement saya, Stefanus sebelum berdoa, dia melihat ke langit. Dia melihat di situ, dia melihat siapa aja di situ waktu dia ngeliat ke langit. Itu ngasih tahu sama kakak bahwa Tuhan Yesus itu Allah, Bapa. Mana di situ tulisannya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah? Gimana? Buktinya ini. Bentar, ini Margaret. Suaranya kecil. Ya, Tuhan Suaranya Yesus, kecil, terimalah Margaret. rohku. Margaret, suaranya kecil, kurang kenceng. Margaret. Enggak, udah besar teh. Kompor. Udah, Margaret. Kecil suaranya Margaret. Enggak, udah besar Margaret. Berarti Jangan dibesarkan. berarti ini Karena kakak ini nggak mendengar, jadi dibesar-besarkan. Bulak-balik ditanyanya, udah dikasih Iya, jawaban. ya udah, ya udah, ya disangkal udah. Kakak ini. Loh, siapa yang nyangkal? Ya udah, ini kan katanya Yesus ya. Berarti ini Bapak nggak dianggap nih, nggak dianggap ya. Dicatat padahal berdiri di sebelah kanan Makanya Bapak. dia mau ngasih tahu sama Nggak usah. kakak bahwa Tuhan Apa? Yesus itu Bapa. Bersaksi dia, bersaksi. Di sini nggak ngasih tahu gitu loh. Di sini nggak ngasih tahu gitu. Kan saya bilangnya sebelum dia berdoa. Apa yang Bersaksi dikasih tahu di dia buat yang membaca ini biar mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu adalah memang Bapa. Sama Tuhan Yesus Oh, lah terakhir Yesus itu memang diserahkannya Bapa. rohnya dan dia meninggoy. Dia bersaksi. sini? Oh, meninggoy. Bersaksi dia loh kak, dia bersaksi. Bersaksi ya. Bersaksi Yesus berdiri di sebelah kanan Yesus. Iya. Menyuruh kakak, Yesus berdiri kakak di sebelah pembaca kanan ini. Yesus, guys. Yesus Iya, berdiri di menyuruh sebelah kakak Yesus. pembaca ini supaya beriman, mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu Bapa. Oh, Yesus itu Bapa. Iya. Berarti waktu Yesus berdoa juga Bapa Allah yang dikatakan ayat 55 ini supaya kakak mengimani. mengimani apa? Percaya sama Tuhan Yesus. Percaya Dia iya, Tuhan. percaya apa? Oh, Iya. dia Tuhan, dia Bapa gitu. Kan ini terakhir kan diserahkannya nyawanya sama Tuhan Yesus. Serahkan ke siapa? Ini ya Tuhan Yesus. Udah oke, Oh, Bos. Stefanus Ya. ya, Stefanus kan menyerahkan Tuhan menyerahkan Yesus. nyawanya ke Yesus gitu. Jadi Oke. Betul. jadi kakak harus diberi hikmat di ayat Diberi hikmat di buat? ayat 55 ini dia bersaksi kepada kakak. Terus kakak kalau nggak menerima Yesus hikmat berdiri di itu, sebelah kakak Yesus, membantah. ya. Iya, Kakak membantah. loh, saya nggak bantah. Ini ya, teman-teman Kristen ya, bisa didengar ya. Ini memang penjelasan yang sangat luar biasa dari Kak Margareta ya, bahwa katanya Ini nyata Yesus loh, nyata. berdiri Ini di nyata. sebelah kanan Yesus. Nyata ya. Terakhir kan LAI dibilang berani-beraninya nerjemahkan ini Allah. Harusnya ini sebelah kanan Yesus ini, harusnya ini gimana ini LAI ini? Harusnya Yesus berdiri sebelah kanan Yesus ini. Gimana sih ini LAI ini? Wani-wani nerjemahan kayak gini nih. Ini salah loh ini. Gimana sih? Gimana tuh Kak Margaret tuh? supaya Ini harusnya kakak Yesus beriman, sebelah kanan Yesus. supaya Tahu kakak, yang nggak supaya beriman ke kakak situ, suci, Margaret. supaya kakak suci beriman. Ini tengoklah, ya Apa? Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus kan ujung-ujungnya kan Tuhan Yesus. Oh, Jadi kakak ujung-ujungnya harus Yesus itu percaya. Tuhan. Harus Iya. percaya apa? Yesus Tuhan. Jadi kakak harus mengimani yang di atas ini, di ayat 55 ini. Dia kan bersaksi, judulnya kan Kisah Para Rasul. Iya, kalau yang di sini saya tahu Stefanus sih katanya memang dia melihat Yesus di sebelah kanan Bapa. Tapi masalahnya kakak bilang ini Yesus di sebelah kanan Yesus. Jadi saya juga bingung gitu loh. Ini yang nipu kakak tengok ini ya. apa Bible gitu loh yang nipu ini.
Kan ujung-ujungnya ini di ayat ini. Masa ya, Bible Tuhan nipu? Yesus Nggak mungkin lah. terima Ah, gila lu, Ndro. aku. Masa Bible nipu? Jangan gitu dong. Paling kan Kak Iya, Margaret nih setelah nipu nih. dilihatnya yang ayat 55 ini, kan ujung-ujungnya ini sambil berlutut Ujung-ujungnya dia. ini apa? Ah, ujung-ujungnya ini dibilangnya ya Tuhan Yesus. Kan ini kebenaran ini. Ini kebenaran, Kebenaran apa? ini. Ini Kebenaran. Berarti iya, berarti ini Bapak memang nggak dari, pernah dari dilihat ya. ayat Bapak yang Bapak ini, dari ayat yang Iya. 55 ini. Iya, ayat berarti 55 di sini ini. Stefanus yang Nah. katanya nih sungguh dia Ayat melihat ada Yesus di sebelah kanan, ini 56, bohong berarti ya? 57, 58. Ini bohong. Itu kan Ini roh. jawabannya di ayat Kata ini. dia, Bapaknya Ah. Tuhan Tuhan roh, Yesus. tak kelihatan. Lah dia bilang kelihatan kok. Melihat nih gimana sih? Yang kelihatan ya Pura-pura. yang kepada kekuasaan penuh kepada Yesus. Itu kan kekuasaan. Terus yang ini dia bilang sungguh aku melihat langit Makanya terbuka. yang dilihat hanya Yesus yang dilihat. Loh lah ini. Makanya Yesusnya Stefanus dia lihat di sebelah hanya melihat kanan kok. Yesus. Gitu. Di sebelah Jangan kanan dikeroyok dia dong, nggak jangan dikeroyok tahu. dong. Nanti Bunda Rahmat turun loh. Nanti Bunda Rahmat Udah turun, benar jangan kau dikeroyok. Margaret. Udah benar. Terus Dari mana Yesus tahu? Yesus itu dari mana Yesus tahu? Sorry. Dari mana Stefanus itu tahu? Yesus ada di sebelah kanan Bapak, sedangkan katanya Bapak itu roh tidak kelihatan. Dari mana Dari Stefanus ayat bisa yang tahu? 55 tadi, Kak. Loh, dari mana Stefanus tahu kalau dia di sebelah kanannya? Sedangkan rohnya aja nggak kelihatan. Roh Bapak katanya nggak kelihatan. Kok dia bisa tahu? Yesus Buktinya di dia sebelah kanan? memanggil Tuhan. Ya Tuhan Iya. Yesus. Ini nggak nyambung sama terimalah Margaret ini. aku. Bentar. Bu Darni jujur deh. Bu Darni sebenarnya malu gak sih dengerin Margaret ngomong? Biasanya Bu Darni kalau Enggak, dia udah ngomong benar nyambung sih. dia. Udah benar dia. Oh, sama pemirsa. Iya dong, kan semua di sini Sama. ayat 55 tadi loh. Padahal Iya, musuh itu Stefanus. si Margaret itu Wanes loh, bukan Tritunggal loh. Musuh Ya, itu nggak padahal. Biasa Nggak Kang. apa-apa. Bu Darni cari aman. Yang penting Yesus Tuhan kami. Itu yang harus penting. Yang penting itu ya. Intinya semua Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Oh, Kalau ada orang inti Kristen yang Tulisannya ada beriman benar, itu, Kak. baru Tulisannya ada dilawan. benar itu. Baik. Kita lanjut ke pembahasan yang lebih naik level lagi ya, karena dibilang yang penting itu semua Yesus adalah Tuhan. Kakak Oke. kan ayo. Kakak Petrus sama Yudas, kakak ini. Oh, Yudas. Iya, Yudas? kakak itu Ya. Yudas dan Petrus yang menjual Berarti Yesus. saya ini adalah sosok yang membantu kalian untuk dosa kalian. Darah Yesus. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan semuanya. Berarti saya ini adalah sosok yang Darah berjasa. Yesus. Saya adalah sosok yang berjasa Membantu untuk kau, menyelamatkan membantu. Makanya kalian. kakak harus bertobat. Iya, bertobat Seperti Natalia. Petrus dan Yudas Seperti yang Yesus menjual bertobat, Yesus, yang menyangkal. seperti Yesus bertobat begitu yang maksudnya. menyangkal, iya, yang Bentar, menyangkal ngapain? kebenaran. Sebentar, Kebenaran tobat firman Tuhan. Bentar, tobat kayak siapa Kak? Tobat kayak siapa? Tobat seperti siapa? Seperti Petrus. Paulus bertobat. Seperti Paulus, Dari kejahatan, seperti Petrus. menolak Yesus. Ngapain tobat kayak mereka? Tobat kayak Yesus lah, Iya keren. Tobat itu kayak Yesus, jangan nanggung-nanggung. Tobat itu kayak Yesus. Yesus itu bertobat. Tuhan kok bisa bertobat? Jangan berbuat dosa lagi, Kak. Di mana ada Tuhan bertobat? Ada tuh Natalia. Sebentar, Yesus itu Tuhan atau bukan? Dong. Tuhan, baik. Yes. Katanya Yesus Kemananya Tuhan. kuping kakak ini Yesus dari itu tadi? dibaptis oleh Yohanes tidak? Yesus itu pasti Dibaptis dia dibaptis sebagai Yohanes. manusia, makanya. Oh, kau sebagai separuh otakmu. manusia. Di situ kau Katanya nggak tadi nyampe otakmu kan? Tuhan. Yesus Oke. dibaptis dong, kan dah datang ke bumi sebagai manusia. Dibaptislah dia. Baik, Itulah Yesus kesalahan kalian. katanya adalah Selalu. Tuhan, tetapi Yesus itu dibaptis oleh Yohanes. Baca matanya dipakai. Memang dibaptis Ya udah. dia, kan Ya datang udah. sebagai manusia dia. Iya di benar, bumi. dia dibaptis Yohanes Dia kan? harus menunjukkan teladan dong. masalahnya kepada bagi manusia, kakak agar apa? manusia itu juga diberi Oke. dibaptis. Kau juga. Pertanyaan kakak apa? Oke guys, kita baca ya. Kita baca. Tadi kan kalian nanya, mana ada Tuhan kok bertobat katanya. Oke, saya bacakan ya. Kisah Para Rasul 94. Iya. 19:4. Udah Oke. taunya kemana arahnya itu. Kata Pasti kau Paulus. nipu-nipu itu. Kok saya nipu? Saya baca Bible dibilang nipu. Masa Bible nipu? Nggak mungkin lah. Masa Bible nipu? Jangan Nipu gitu lah. bukan Bu Darni. Bible yang nipu. tapi Ya udah kau, ini saya Natalia. baca. Masa ini berita bohong? Jangan gitu lah. Bu Ayo Darni. teruskan. Apa yang Wani-wani. mau kau bilang? Ya, Kisah Para saya baca 19, ya. ayat 4. Kisah Para Rasul 19:4. Sebentar. Saya mantau sebentar. Ini yang di YouTube Natalia Iriani mana ini? Yang YouTube Natalia Iriani dan Yang juga tadi udah clear Salam ya, Kak, Satu ya? Ilah ya. Yang Dan tadi Salam udah Satu clear Ilah ya. Tolong pertanyaannya. di subscribe ya. Subscribe YouTube Natalia Iriani Udah, dan juga yang baru ini, Salam Margaret. Satu Ilah. Yang baru. Oke. Saya baca ya. Kisah Para Rasul 19:4. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan
orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Itu dia. bersaksi. Kok keserupan dibacakan Bible? Aduh gimana ini host? Tuhan itu suci, Gimana ini tidak ada host? dosanya Keserupan Tuhan. ini onten-onten Oh, keserupan ini separuh dibacakan otak Bible-nya. Margaret. Keserupan ini keserupan. Itulah kesesatanmu Itu selalu Paulus, ya. sayang. Itu Belum Paulus selesai di dibaca udah Efesus. keserupan beserak. Baca ayat Saya boleh sebelumnya, baca? Kak. Saya bisa baca boleh? Minta tolong Boleh? baca ayat sebelumnya, Kak. Boleh? Boleh saya baca? Sebentar Paulus ya, di diam dulu. Efesus. Diam Baca dulu. judulnya. Oh, judul. Judulnya. Paulus di Efesus. Oke. Ah, Poinnya ini. mau iya, ini loh Paulus di ada, ini loh Efesus. ada, ini loh ada. Saya ada kok, tenang aja. Oke ya. Oke, judulnya Paulus di Efesus. Lalu bagaimana Paulus di Efesus? Dia mengatakan apa? Kita dengar baik-baik. Telinga dipasang yang lebar tidak kalah saing dengan telinganya gajah. Kemudian matanya melotot, sudah melotot. Oke, Bun, mata oke, melotot Bun. seperti mau menerkam ya. Oke. Iya, Bun. Saya baca ya. Thank you. Oke, kata Paulus, jangan dipotong-potong ya. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan Ini Bunda baca, ia berkata ketika Apolos- kepada kan kejang lagi kan. Kok Ketika Apolos ini Ayat dari ayat 1. Ketika Apolos aduh. Kenapa sih kok jijik sih dibacain Bible? Diam dulu kenapa? Ibu dulu Bisa ya. nggak diam dulu? Bisa Ibu nggak diam dulu? kumpulkan dulu uang Bisa 10.000 nggak diam dari 1.000 dulu? nggak? Bisa nggak diam dulu? Saya lagi baca loh. Minta tolong bacakan ayat 1. Aduh, nggak mau nolongin dulu, diam dulu. Nah, nanti baru ku tolong. Diam dulu bisa ya? Kata Paulus nih, aku ulangin lagi nih kata Paulus. Enggak real ini, enggak dibaca ayat 1. Iya, nanti saya bacakan. Diam dulu lah, diem lah. Ini gimana sih? Host kerja host, di mute dulu dia host. Ya. Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Meledak. Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis, dan ternyata baptisan Yohanes itu adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Ini di Bagaimana depan bisa kami ya? Alkitab ini. Bagaimana ya Tuhan itu bertobat? Baca nomor 1 Oke, dulu. baik. Saya baca dari nomor 1. Bunda ini ngeyel. Saya baca dari nomor 1. Ingat-ingat poinnya ya. Tadi kata Paulus, sebentar ini saya udah buka kok nomor 1. Tenang aja. Tadi kata Paulus ya dengan jelas Paulus mengatakan bahwa pembaptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Oke, kita baca dari yang pertama. Takut Bunda ini baca judulnya. Ini loh saya baca loh. Gimana sih matanya itu loh? Udah saya bilang. Enggak Mata ada siapkan Bunda melotot. baca tadi. Ini saya buka mau saya baca. Margaret diam dulu, Margaret diam dulu. Ke dalam Bunda Rahma Bisa noise ini. baca. Iya Bunda Rama Nois. Oke, Kak Margareta yang minta dibacain oke lah ya. Telinganya dipasang Bunda ini. selebar telinga gajah dan matanya melotot seperti macan mau menerkam sudah. Oke. Saya baca ya Kisah Para Rasul 19 mulai yang pertama. Judulnya nih dia minta judul nih. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan Jangan baptisan ditambah-tambahin, Bun. Mana ada siapa yang lalu? nambahin sih? Gimana sih? Ini kenapa sih orang bahas? Masih benar. Jangan ditambahin. Nggak ada yang nambahin, telinga kau kayaknya Sama. dibisikin setan. Iya. Apa gimana sih kau? Aku Juga juga diam sama, lah. kok. Ayo, Aku terus baca loh Margaret. ini. Terus Natalia, terus benar kok itu. Bener kan? Margaret memang telinganya ini loh kejang Lalu duluan. nggak ada tulisan lalu, langsung Ini ininya loh. kata Paulus. Ini loh lalu. Lalu. Astagfirullahaladzim. Di sini nggak ada. Bible Nggak kamu ada salah lalu. cetak berarti. Kau diam lah. Ada. Ayo lanjut. Lalu Ada ayat Ibu Darni 3. ya. Ayat Margaret 3, ini kejang lalu. duluan loh. Ada Roh Kudus lalu kata Lalu ini kenapa lagi Jules diam dulu, mulut muncung diam dulu. Lalu kata Paulus Lalu. kepada mereka, Mm-mm. kalau begitu Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Yang keempat. ayat 4. Yang Lalu bagus-bagus kata membacanya, Paulus, Bunda. Ini Jangan bagus ini mental gitu. penuh hikmat ini, diam dulu lah. Ini kata Kata Paulus. Paulus,
Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Orang, Dan- orang, ya. Iya orang. Iya Dengarkan orang. itu. Orang, Iya, denger, rungokno iki, orang ya. orang yang Pembaptisan telah Yohanes bertobat. adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia Yes. berkata Dan kepada ia orang berkata kepada banyak orang banyak bahwa mereka harus mereka percaya harus kepada percaya Dia yang kepada datang Dia yang kemudian datang daripadanya, kemudian daripadanya, yaitu yaitu Yesus. Yesus. Oke, siapa yang datang kepada Yohanes untuk dibaptis? Siapa yang datang kepada Yohanes? Natalia, pantas kau keluar dari Kristen Pantas karena kau, botol. saya nanya loh. Saya nggak Pantas kau dibaptis keluar Yohanes dari Kristen. dulu, saya Ini dulu nggak aja pun dibaptis kau nggak ngerti Yohanes. ayatnya ini. Saya tuh Apanya tanya, kau ini? saya tanya, Ini udah siapa dibilang. yang datang kepada Yohanes untuk dibaptis? Siapa yang datang kepada Yohanes untuk dibaptis? Yesus Saudara-saudara. sebagai manusia dia datang. Ada dosanya, Oke. Natalia. Ada dosa Yesus. Kutanya kau Mulai dulu. jujur, Apa Bu dosa Darni mulai Yesus? jujur, Bu Darni mulai jujur guys. Apa dosa Yesus? Kutanya kau dulu, Oke. Natalia. Yesus ya. Apa? Saya sedang tidak membicarakan dosa Yesus. Pertanyaan Bunda apa? Diam dulu, diam dulu. Makanya Yesus datang untuk memberikan teladan kepada murid-muridnya pada saat itu. Oke guys, Makanya kau botol, kita kau. pakai data ya. Makanya Jangan kau keluar pertanyaan kau dari Bunda Kristen. apa? Udah, Ini aja kau nggak jangan ngerti kejang ayatnya. lah, jangan Pantas kejang lah kau lah. tinggalkan Yesus. Oh, Ini aja pun kau nggak tahu artinya ini. diam dulu. Pertanyaan Bunda ini Bu yang Darni. nggak ada. Kenapa ya pada kejang-kejang ya, kejang-kejang. Sebentar aku sapa dulu. Kau Ya. Bunda itu nggak punya Assalamualaikum Ustaz pertanyaan. Alif. Udah jelas-jelas Yesus tak punya dosa. Waalaikumsalam warahmatullahi Dikatakan itu orang yang bertobat, orang yang Mantap. Ini dosa. Bu Darni gimana sih orang salam juga ngomong. Si Bunda tukang baca Karena kau ini salah. nggak punya Kau Oke ya, pertanyaan dia. sebentar ya. Oke, kita kembali ke laptop. Gak Oke, benar kita perkataan kembali. kau itu. Aish, fokus ya. Tadi pertanyaan saya sudah dijawab Bu Darni. Siapakah yang datang kepada Yohanes untuk dibaptis? Kata Bu Darni, Yesus. Memang. Mulai jujur. Kata ayat ini Yesus memang betul. Yaitu Yesus. Oke. Iya, masalahnya Yesus sama Bunda apa? Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Lalu apa kata Paulus? Ternyata kata Paulus, saudara-saudara, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Tadi Apa katanya, dibaptis? Oh, katanya kau ibu-ibu tadi yang dalam nama cantik-cantik apa di sini dibaptis tadi ya, dia? Bu Margareta dan juga Bu Darni yang kau baca cantik-cantik ini. Natalia. Tadi katanya Dibaptis Yesus itu ayat Tuhan. 5. Ayat 5, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dibaptis. Bunda Iya. dicari dulu nama. Oh jadi nama Yesus orang. orang. Gimana Oh jadi sih Yesus kok orang. Oh jadi Yesus orang. Tuhan. Bukan Tuhan. Ini dalam nama Tuhan Yesus. Orang dibaptis seperti orang-orang Bunda, yang orang seperti berdosa Bunda. itu. Orang Mana sih seperti kalian ibu sih? yang membaca. Loh, diam dulu lah. Ini kan ada yang datang ke Yohanes. Tadi saya tanya, yang datang ke Yohanes siapa? Yesus. Yang datang ke Yohanes dibaptis siapa? Yesus. Yesus dibaptis siapa sih? Coba jujur, Yohanes, jujur. Yohanes. Nah, Yesus dibaptis Yohanes. Nah, Pembaptisan masalahnya Yohanes bagi itu untuk Bunda apa? Pembaptisan Yohanes itu untuk apa? Pembaptisan Yohanes itu apa? Pembaptisan Yohanes. Untuk orang seperti Bunda ini dibaptis. Definisi Seperti pembaptisan Natalia. Yohanes itu tercatat. Seperti Ini aku. berdasarkan data sih. Kalau kalian mau berantem sama Paulus, mah silakan. Silakan Ini, kalau kalian mau berantem Sama sama kau nih Paulus. berantem karena kau penyesat di dalam Iya, Alkitab. penyesat, Penyesat, jare. bersaksi dusta kamu. Bersaksi dusta kau, pengajar palsu. bacain Bible. Dusta, palsu kau, dusta. Natalia. Dusta. Kau cari ayat palsu Bersera nggak kami. tuh? Bersera nggak tuh? Oten-oten. Au, Mana bersera nggak tuh? mungkin kami dengarkan kau. Boleh Sok jadi lebih waktu dulu tahu, bentar gak? sok Sini lebih tahu. mama satu-satu dong Bu Darni sama Margareti Awak yang satu-satu beriman dia bicara ini. Iyalah, Margareta kan Kristen ya, aku bela lah dia. izin nanya dok, maksudnya kan Kak Natali itu maksudnya Yohanes itu membaptis Yesus itu ada pertobatan gitu kan? Berdasarkan Iya. ayat ini. Nah, Iya, itu kan berdasarkan. dikonfirmasi oleh Yohanes itu sendiri toh. Bener nggak? Bener kan? Betul. Ya, Iya. ya udah. Ada rupanya Yesus berdosa. Supaya Dia apa? datang. Supaya Kenapa orang dia datang? dibaptis. Kenapa dia Supaya datang? orang Dia dibaptis. memberikan teladan. Karena dia bertobat. Satu-satu Margaret. Dia Margaret, Bu Karena Darni itu karena satu-satu. baptisan. Dia memilih dibaptis Yohanes itu karena pembaptisan Yohanes itu adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Katanya Tuhan. Iya, seperti Bunda yang baca ini biar Di situ bertobat. saya Sini ku merasa baptis. sedih. Bu, Di situ saya Bunda, merasa sedih sini ku baptis mendengarnya. Bunda biar bertobat. Di Itu situ saya merasa maksudnya. sedih, ya. Di situ saya merasa sedih melihatnya. Bagaimana bisa ya Tuhan kok bertobat? Ya, aduh, gak bahaya tai kire. Aduh, gak bahaya tai kire. Ustadz Ali mau masuk silakan. Mungkin Ustadz Ali mau melanjutkan. Enggak Karena sih, ini itu tadi bahaya, ini konfirmasi bahaya. aja. Berdusta Bunda ini fitnah. Untuk orang berdosa kok Bang Andi. Yesus kan nggak orang berdosa. Bertobatan. Tobatan oleh Iya. Yohanes.
Bukan bertanda masuk Yesus Kristen, tak punya bukan. dosa lo, guys, Natalia. Itu tanda. Umpamanya Tanda kubatislah pertobatan. bunda ini kan. Itu tanda. Tanda pertobatan. Tanda. Tuhan Yesus datang di situ. Gak bahaya tak kira ya? Ya Allah. Itu merendahkan dirinya dia agar pengikutnya juga Tuhan macam diberi apa dirinya ini? Garis bawahi orang bukan Tuhan Yesus orang. Aku membaptis kamu ya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Bunda ini orang apa enggak? Aku di situ itu tulisan di situ orang. Yohanes, kamu di situ Yesus itu. Mengerikan sekali nih guys. Masalahnya tulisan di situ orang seperti Bunda yang untuk membaca orang-orang yang ini. berdosa. Saya itu nggak dibaptis Yohanes, jangan ngadi-ngadi deh ah. Ini aja udah jelas datanya Yesus kok. Masalahnya bagi Bunda apa pertanyaan Bunda? Masalahnya saya bertanya ini, gak bahaya Tarek? Gak bahaya tak Tuhan kok bertobat? Aduh, gak bahaya Tarek? Ngeri ah. Yang lain aja kalau mau masuk silakan Ustadz Alif, silakan. Mau dibaptis, Bunda mau dibaptis. Bunda mau dibaptis. Udah pernah kapok wis aku. Moh. Gak mau aku wis kapok aku dibaptis. Wis. Emangnya Bunda mau dibaptis? Udah pernah, wis tahu. Gak mau aku wesan, gak mau maneh wis kapok, wis gah aku dibaptis. Natalia, coba baca dulu ayat 4-nya, berani nggak? Baca dulu ayat 5, ayat 4 ke 5, berani nggak? Ayat 5, oke. Cemat ayat Bunda ini. Iya. Comot-comot Ayat 5, ayat. berani nggak? Berani lah. Kenapa takut? Mulai dari 4 dulu. Aku aja. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus. Bilang berkaret. Darah Yesus. Oh, berarti mereka juga bertobat seperti Yesus bertobat seperti Yesus saat dibaptis oleh Yohanes. Iya, jadi Yesus memberikan teladan walaupun Yesus tidak punya dosa. Darah apa tadi katanya? Darah apa? Darah Bertobat Yesus. kau, Natalia. Oh, darah Yesus. Darah Yesus katanya dia ya, katanya guys. Oh, berarti ini ya. Yang Kau di 5 ini ya. menyebut nama aku di Alkitab, enyahlah kau. Saya Apa tidak sih mengenali enyahnya? engkau katanya. Oh, itu kan kau yang diusir gimana sih? Ini ya. Ini Bunda ya lah, katanya ya, membahas yang di 5 Alkitab ini ya. tapi nggak mengenali. Mereka memberi diri Enyahlah. mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Berarti mereka Kalau dibaptis kami juga sama manis, Yohanes. kami enggak nyah. Apa sih ini orang? Aku juga nggak nyah. Aku dari tadi duduk di sini anteng-anteng kok dibilang nyah gimana sih? Aku di sini loh dari tadi, ngadi-ngadi kau. Ya, Nyah oke ke lah ya. neraka dibakar. Selesai. Di balerang api Diskusinya neraka. sangat menyenangkan. Oke, Ustadz Alif, monitor Ustadz, silakan. Itu sebenarnya kalau Kak Natali masih Iya, masih dibaptis tadi ya. lanjut. Bunda dibaptis ya. Itu oke. Saya sedikit kalau gitu ya. Nanti kalau memang masih mau sama Kak Natali lanjut aja. Enggak, itu udah. kan Silakan. Tadi kan jelas tuh ketika Yohanes membaptis Yesus,